Mejuah-juah man banta krina, bujur ninta mentuhan, sebab ibadah kesehatan man banta krina, baca dengan kita jumpa ibas ibadah minggu ta, ibas live streaming, sebab kelengkel ate Tuhan nang dangi kita krina. Mari siangkatkan pujinta, ibas minggu enda, siangkat sada pujinta, hanya dekat Allah saja aku tenang, karena dialah keselamatan kita. Mari si berserumah cinder kita krina, si puji Tuhan, ras teputan kita, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selalu. Yesus, Yesus sahabatku. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Musik memuji Tuhan. Hanya Yesuslah gunung batu kita, hanya Dialah kota benteng kita. Kita bersyukur karena begitu besar kasih-Nya dalam hidup kita. Kita masih diberikan kesempatan dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk katakan Yesus, Yesus sahabatku. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Mari kita persiapkan tubuh, roh, dan jiwa kita, terlebih hati kita dalam menyembah Tuhan. Karena kita ingat minggu inilah minggu pasion yang pertama, kita diingatkan akan masa-masa penderitaan Yesus untuk menyelamatkan kita. Kita angkat satu pujian kita. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Biarlah Tuhan menyelidiki hati dan batin kita.
mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak ku nyanyi hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak musik memuji Tuhan. disembah. Mari kita persiapkan hati kita untuk memasuki di ibadah kita pada minggu ini. Biarlah kita selalu memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menyelidiki hati dan batin kita. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Kita masih diberikan kesempatan dalam menyembah memuliakan namanya. Mari kita angkat sekali lagi pujian ini. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati Ku nyanyi kehadiranmu. hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak ku nyanyi hosana, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Shalom, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Selamat datang di GBKP Cengkareng. Selamat menikmati kasih Tuhan pada hari ini. Kembali kita dipertemukan dalam ibadah live streaming. Beribadalah dengan penuh hormat kepada Tuhan, pemilik hidup kita. Saudaraku jemaat Tuhan, marilah kita menyimak beberapa penekanan warta jemaat yang akan kita sampaikan. Ibadah tanggal 14 Februari
2021 pada hari ini dengan tema sentral terang yang bercahaya di dalam hati kita. Majelis gereja telah menerima persembahan dari saudara-saudara kita yang memberikan persembahan berupa perpuluhan dan ucapan syukur. Majelis mengucapkan terima kasih, biarlah kiranya Tuhan memberkati dan memberikan rezeki dan kesehatan kepada Bapak Ibu sekalian. Berita koinonia. Beberapa saudara kita yang akan mengikuti katekisasi sudah ada tertera di momo kita. Baptisan anak kecil atas nama Igrea Marinka Ginting, anak dari saudara kita Hartanta Ginting dan Nilawati Brustepu, akan dilaksanakan pada hari ini, hari Minggu 14 Februari 2021. Program iman, janji iman, GBKP Cengkareng tahun 2021 akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyiapkan kesepakatan dengan setiap keluarga untuk memberikan janji iman kita yang akan kita kumpulkan pada tanggal 14 Maret 2021. Berita pindah keanggotaan Jemaat GBKP atas nama keluarga 1. Kris Samantha Sinulinga ST dan Janet Veronica Damanik dari Jemaat GBKP Pulau Brian Medan, Sektor Galati ke Jemaat GBKP Runggun Cekareng. Alamat keluarga saudara kita ini ada di wilayah Bojong dan bergabung dengan sektor Filipi. Berita diakonia. Saudara terkasih kita, anak kita yang bernama Davin Ginting, anak saudara kita Kristianus Sukasini Ginting, sektor Tesalonika, sedang dirawat di rumah sakit Bun. Dan beberapa saudara kita yang sudah pulih dan kembali ke rumah, yaitu Diakon Emeritus Nani Novita Ginting, anak kita permata Ripka Burkacaribu, dan Karo Juan Pandia, sudah pulang ke rumah dan dalam proses pemulihan. Dan juga Pertua Emeritus Bapak Charles Sembiring, Nora Nane Charles Sembiring, dan Bapak Suranta Surbakti. Mari kita topang dalam doa agar semua proses perawatan dan pemulihan kesehatan saudara terkasih kita ini berjalan dengan baik. Tuhan memberkati. Kebaktian penghiburan untuk keluarga saudara terkasih kita, keluarga Nande Nela Sembiring Buru Ginting, Jeffrey Tarigan, Banta Tarigan, dilaksanakan pada hari ini, tanggal 14 Februari, secara virtual, aplikasi Zoom, jam 19 WIB. Berita sekretariat. Musyawarah Sidi Jemaat atau Sidang Jemaat Ngawan Runggun GBKP Cengkareng dilaksanakan pada Minggu 28 Maret 2021 secara virtual, dimulai pukul 13 WIB. Untuk itu dihimbau kepada setiap pengurus bidang ataupun seksi dan kategorial agar menyusun laporan pertanggungan jawaban LPJ pelaksanaan program kerja dan realisasi anggaran tahun 2020. Batas waktu penerimaan LPJ di Sekretariat Runggun pada tanggal 28 Februari 2021. Majelis mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan juga hari ulang tahun pernikahan. Panjang umur dan panjang usia pernikahan adalah berkat dari Tuhan. Sukacita, kesehatan, rezeki dari Tuhan. Dan selamat kepada Bapak Ibu yang merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Tuhan memberkati.
panggilan beribadah. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita memasuki kebaktian Minggu Pasion pertama. Ada 7 Minggu Pasion yang akan kita lalui bersama-sama sebagai jemaat Tuhan. Di Minggu Pasion, kita diingatkan akan perjalanan penderitaan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita. Via Dolorosa. Tuhan memanggil kita masuk di dalam karya keselamatannya, tetaplah teguh menghadapi segala pencobaan yang ada. Tuhanlah yang menjadi gunung batu kita. Kami mengundang saudari untuk bangkit berdiri, bersama-sama dengan penuh rasa syukur. Kita memasuki ibadah ini, kita bernyanyi memuji Tuhan, dari kitab Denden nomor 425 bait yang pertama. Adiras Yesus malam naring kusuta diperdiateken nama kita ban kelengna. Amin dia jumpa berbagai percubaan lakap kita dingkena kita isampatina. Malam meate di kita pedat damai ras keriahan ukur menema kebiaran tading kegulutan merak jadi menahang kusupe jadi salah. Jemaat Tuhan, kita mulai ibadah Minggu Pasion pertama. Di dalam nama Allah Bapa Maha Kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Maha Pengasih, dan di dalam nama Roh Kudus Maha Penghibur. Lihat dan kecaplah betapa baiknya Tuhan itu bagi kita. Damai sejahteranya memelihara kita sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Yesaya 12 ayat 2. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 bait 1. Tuhan pimpinan aku agar tidak tersesat, akan telah seteru bila kau tetap dekat. Jemaat kami persilakan duduk. Pujian bagi Allah sebagai kekuatan dan keselamatan kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah,
sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Tuhan setia bagi bangsanya, Dia mendengarkan seruan doa umatnya. Tepat pada waktunya Tuhan menolong. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita bernyanyi dari kitab Endenden nomor 211 bait 1. Lebih-lebih Yesus tuneskan tidak keluhku, kasih sipu sungguh kuburku, Pengakuan dosa. Banyak ketakutan yang terjadi di dalam hidup ini, dan sering sekali kita jatuh ke dalam dosa karena tidak mampu menghadapi ketakutan itu. Kita lupa rancangan ajaib Tuhan yang telah menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir. Kita lupa bagaimana Tuhan mengangkat umat-Nya dari kejaran musuh. Kita mengabaikan perbuatan Tuhan yang hebat untuk melindungi orang-orang percaya dari semua pencobaan. Kita melupakan janji Allah. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 368 bait 1.
Jemaat kami undang berdiri. Pengampunan dosa. Jemaat Tuhan yang terkasih, terimalah pengampunan bagi saudara yang mengakui dosa dan pelanggarannya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Kita bernyanyi dari kitab Denden nomor 423 bait 1. Kam nebusi aku Tuhan, kasih petenang kendingku, sendi sindu bertertabat, tegunuku ada penuh, tolong hatiku Bapa, bangkalah hatiku, ku puji gelar-Mu Bapa, mulia gelar-Mu. Teguhlah aku Tuhan, ibas musuhku kamringan, petetatmu aku Tuhan, lah dosa tak lumaku bang. Jemaat kami persilakan duduk. Tiba saatnya kita pembacaan firman yang pertama diambil dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan berangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar,
Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Demikian pembacaan firman pagi ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang melakukannya di dalam kehidupannya. Haleluya. Saudaraku, jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita berdoa. Tuhan Allah, pemilik kehidupan kami, rasa syukur, rasa terima kasih, rasa bangga kami nyatakan kepadamu, Allah yang terbukti tidak pernah meninggalkan umatnya, meninggalkan GBKP, meninggalkan seluruhnya kami. Terima kasih untuk ibadah live streaming Minggu Pasion yang pertama ini, yang bersama-sama boleh kami ikuti, kami nikmati, dan kami sangat yakin bahwa pada hari ini kami akan dapatkan lawatan dan jamahan Tuhan. Hamba-Mu siap sedia untuk menyampaikan pesan Alkitab kepada seluruh jemaat, siapapun yang mengikuti siaran live streaming ini. Damai sejahtera Allah menaungi dan melingkupi kami semua. Terpuji Engkau, mulia Engkau, kekal selamanya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, jemaat Tuhan yang terkasih. Firman Tuhan yang kita mau renungkan, kita refleksikan pada Minggu Pasion yang pertama ini. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ke-6. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita,
supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Amin. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, pertepatan pada hari ini pasti hampir seluruhnya kita dalam nuansa pink, karena ini Valentine Day. Memang tidak ada hubungannya dengan keagamaan, dengan kekristenan. Tapi spiritnya adalah ini hari kasih sayang. Dan sebenarnya kasih sayang itu bukan hanya tanggal 14 Februari, sebelum dan sesudahnya harusnya menjadi hari kasih sayang. Ada yang menarik, lucu dan unik di hari Valentine Day. Biasanya bagi-bagi coklat. Saya berharap nanti ada yang kirim coklat ke rumah saya. Jadi skala perninin eating. Breken kempu na coklat. Hai coklat eda kempu. Hari Valentine Day ting. Hari kasih sayang. Engkai makalah bandu cimpa. Adi cimpa breken kami. Lamo Valentine Day tapi kerja tahun dating. Namia. Maka gelang olah cimpa bere menrondong ta. Kasihlah dia coklat. Dan yang menarik lagi pada hari ini, ada begitu banyak kata-kata motivasi yang masuk ke WA saya karena Valentine Day. Dia bilang begini, sedikit saja kasih sayang itu lebih baik daripada segudang benci. Jadi mari ungkapkan kasih sayang saudara hari ini walau sedikit. Walau hanya dengan segelas teh manis kepada pasangannya. Walau mungkin sedikit senyum kepada pasangannya. Atau juga mungkin kata motivasi kepada semua orang yang ada di sekitarnya. Terlebih jangan lupa bagi coklat. Karena ucapan saya nggak ada gunanya. Sudah 100 lebih orang berkata Valentine Day pendeta. Valentine Day pendeta. Katanya saya balas. Kutunggu coklatmu. Saudara yang terkasih, ada satu cerita yang menarik juga pada hari ini. Ada seorang yang sedang sangat kecewa dengan kehidupannya. Dia merasa tidak beruntung. Kenapa? Karena dia selalu lihat orang lain. Orang itu kok bahagia banget ya. Orang itu kok senang banget ya. Orang itu kok punya uang banyak ya. Bisa jalan-jalan, bisa makan-makan. Dan semua itu di-upload di media sosial. Jadi orang ini ada sih, tapi tungkar sedemikian rupa. Ya, dia akhirnya mengeluh dan bergumam sendiri. Kapan ya aku bisa memiliki segalanya? Itu di pikirannya. Dan bisa jadi ini juga yang ada di hati kita. Jika melihat orang lain sedang berbahagia, sedang sukacita, tertawa, hahaha bersama orang lain. Ya, atau orang itu sedang makan es krim. Atau juga orang itu sedang ada di pantai atau di mana. Rame-rame. Dan bahkan ada beberapa orang begitu menikmati perjalanan vakansinya tanpa protokol kesehatan. Berenang rame, makan rame-rame di kerumunan. Seakan-akan virus corona sudah pergi. Padahal corona ini sampai pada hari ini saudaraku semakin liar dan ganas. Semakin tidak terkendali. Tapi kecewa dengan hidupnya. Kok saya begini ya? Kapan saya bisa memiliki segalanya? Kalau itu juga yang menjadi pertanyaan saudara, hari ini saya beri jawaban. Saudara akan memiliki segalanya pada saat saudara berkata, aku sekarang hanya memiliki Allah saja. Apapun terjadi, kesedihan, kekalutan, kegelisahan. Dan saudara berkata, hanya tinggal Allah saja yang aku miliki. Pada saat itulah saudara sudah memiliki segala sesuatu. Kenapa? Karena hanya Allah saja yang tidak pernah habis. Hanya Allah saja yang setia sampai kapanpun.
Kita tahu oleh karena COVID-19 ada banyak kebijakan pemerintah bagi penggiat ekonomi. Ya, kalau dulu mungkin kita bisa 2 kali 24 jam duduk-duduk di kedai kopi, di kafe. Kita bisa mungkin live musik di tempat-tempat tertentu. Tapi sudah ada pembatasan. Terbatas semua kan? Kalau melihat itu bisa jadi kita kecewa. Kapan, dan kapan? Hari ini saya berkata, selama saudara dan saya sudah pada level hanya Allah saja yang kumiliki, maka pada saat itulah kita sudah memiliki segala sesuatu. Jadi jangan kecewa. Silakan salam kiri kanan sama saudara yang ada di rumah. Hanya Allah saja yang aku miliki. Dengan demikian saudara sudah memiliki semuanya. Amin. Dan katakan sekali lagi, Valentine Day. Bagi coklatnya dong. Katakan itu. Olah bercimpa, kerja tahun gelarlah. Dan saya ulangi, saya tekankan, mudah-mudahan setelah ibadah ini ada coklat ke rumah saya. Bukan mengharap, tapi diharap. Saudaraku, hari ini firman Tuhan menarik dengan tema terang yang bercahaya di hati kita. Perhatikan baik bacaan pertama. Di sana ada 2 tokoh yang spektakuler, si Elia dan Elisa. Ini pasangan nabi yang kompak. Elia adalah seniornya sebenarnya, Elisa juniornya, tapi kompak. Jadi di sana tidak ada namanya hierarki. Namanya ini kelas atas, ini kelas bawah. Tidak ada namanya aku lebih punya roh dan engkau rohnya hanya 1/4, 1/5, 1/3. Tidak ada. Tetapi di dalam pelayanan Elia tiba waktunya dia harus dipisahkan dari Elisa dan dari umat pada waktu itu. Yang luar biasa, yang spektakuler adalah ketika Elia akan dipisahkan dengan Elisa atau dengan rombongan Nabi, dia ini saudaraku, ini anak sekolah minggu suka. Si Elia ini tidak mengalami kematian. Tapi diangkat hidup-hidup di dalam badai dengan kereta kencana yang bercahaya. Ini kan luar biasa kan? Dia diangkat hidup-hidup. Jadi ini juga boleh menjadi sebuah gambaran bagi orang-orang percaya. Sebenarnya tidak semua orang akan mati. Yang dikubur maksudnya. Karena ada saja nanti selain Elia. Dan anak sekolah minggu punya PR ya, satu lagi siapa? Yang tidak mati. Nanti tolong kasih jawabannya ke Bibi Pendeta. Tapi jawabannya itu setelah jam 11. Di WA Bibi. Siapa nanti setelah jam 11 WA Bibi dan jawabannya benar, ada hadiah menarik dari Kak Karara. Berupa dia. Haruslah. Jadi ada sponsor tim IT. Ya, jam 11 ya anakku. Kalau kalian bikin kurang jam 11 itu langsung nggak dapat nilai. Jam 11. Dari situ nanti kan Bibi tengok siapa yang benar dan siapa tercepat. Oke? Selain Elia siapa lagi yang nggak mati maksud Bibi? Ya, oke? Selanjutnya adalah apa yang menarik? Ketika diberitahukan Elia akan berpisah dengan Elisa, seharusnya kan penuh dengan kesedihan, penuh dengan ketakutan, kekalutan. Elia ini kan diberkati Tuhan. Elia ini kan punya wibawa. Elia ini kan hebat. Selama ini saya ikut dia. Kalau dia pergi, kira-kira bagaimana dan kenabianku? Dan kuasa yang ada pada Elia jelas tidak sama dengan kuasa yang ada padaku. Seharusnya kan sedih. Tapi ini tidak. Dia tahu. Ya tuannya. Dia tahu seniornya akan pergi. Tapi tidak sedih. Dia terus ikut. Dia setia. Sementara rombongan nabi yang lain kan tidak kan. Seperti saya lah misalnya. Sebentar lagi pergi kan. Ya bulan 5 udah gak sama lagi lah kita ini sebenarnya kan. Memang gak perlu sih saudara ikut saya sampai ke Medan. Sampai Simpang Tuntungan. Sampai ada Malik, sampai Tesalonika. BPK maksudku. Gak perlu ikut. Tapi kan enggak usah sedih kira-kira gitu. Kan karena kan harus ada regenerasi sebenarnya ya.
Harus ada orang yang melanjutkan pelayanan. Itu yang dilakukan si Elisa. Sampai 3 kali saudara. Si Elia berkata kepada si Elisa, Elisa, sudahlah pulanglah kau ke rumah. Aku akan meneruskan perjalananku ke Betel. Apa kata Elisa? Demi Tuhan yang hidup, demi hidupmu sendiri. Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Ini kan hebat ya. Dan rombongan Nabi kata, Elisa, kau kan tahu Tuhanmu sudah mau diangkat. Tahu aku diam kau. Wah, jadi dia ngerti. Jadi dia itu mengambil keputusan, saudara tolong dicatat. Dia mengambil keputusan mengikut tuannya, ya, itu tepat. Jadi dia mengerti persoalan, dia mengerti realita. Kemudian si Elia berkata lagi, Elisa, tinggal sajalah di sini. Aku akan ke Jericho. Oh enggak Tuhan, aku ikut engkau. Dia ikut lagi. Rombongan Nabi berkata, hei, Tuhanmu akan diangkat. Tahu aku. Nah ini kan hebat ya. Jadi dia, saudaraku, ini penting loh. Apalagi dalam dunia pelayanan. Tidak terprovokasi. Tidak terintimidasi. Sekarang kan banyak nih orang-orang yang suka memprovokasi kan. Nandagi lawas iya, kena menikutan iya. Oh ya mulai ada konspirasi si persadarita. Iya kencelana ya JIC pagi di atas. Kencelana ya pagi berkuasa, isi pagi bagin C. Ya, itu kan. Ini enggak Tuhan. Aku pokoknya ikut engkau kemana saja. Kemudian si Elia ketiga kali berkata, Elisa, tinggallah di tempat ini. Karena aku akan meneruskan perjalananku ke sungai Yordan. Kembali dia berkata, tidak Tuhan, aku akan ikut engkau. Ini hebat kan? Ini luar biasa kan saudara? Aku akan ikut engkau. Rombongan Nabi yang lain berkata juga, Tuhanmu sudah mau pergi loh. Dia sudah mau diangkat loh. Gitu. Dia tahu itu, dia akan berpisah. Tapi yang penting, dia tidak mau katakanlah kehilangan momen-momen terakhirnya. Ini hebat kan? Dia tidak mau. Ya, ketika dia harus punya limit yang katakanlah hanya sekian jam lagi dengan tuannya itu, tidak meninggalkan kesan. Lang me sedih kele. Lau saku dengan jelas kabe lau saku dengan sakit sedih bagelah. Apa kakak ndu engkau kompak sedekah hendah. Tapi dia berkata tidak Tuhan. Sesudah mereka sampai di sungai Jordan, di sana terjadi mukjizat yang hebat. Karena harusnya berangkat. Maka akhirnya si Elia memukulkan jubahnya ke sungai itu. Maka sungai itu kering bagian tengahnya. Dan mereka bisa lewat. Dan setelah itu di ayat 9 dikatakan, Elisa, mintalah apa yang hendak engkau minta. Ini kan hebat. Coba saudara. Kalau tadi si Elisa tidak mengikut tuannya, tidak ada yang namanya apa kau mau. Jadi dia dapat warisan. Itu maksudnya kita ini kadang-kadang warisannya mau, ngikutnya nggak mau gitu. Kita ini kadang-kadang kuasanya mau, ngikut nggak mau. Gitu kan? Kita wibawanya mau, otoritasnya mau, ikut setia sampai akhir. Kita nggak mau. Jadi nggak usah heran ketika si Elisa akhirnya sebenarnya dapat roh, setengah roh, kuasa, otoritas Elia di dalam pelayanannya. Karena dia bilang, berilah aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Itu sulit sebenarnya, kata si Elia. Yang kau minta itu sukar, tapi jika kau lihat, aku terangkan. Nah, bagaimana mungkin Elisa bisa melihat dia terangkat kalau dia nggak ikut kan? Rombongan Nabi kan dari jauh, yang di sungai Jordan. Dari jauh aja ngelihat. Tapi Elisa ikut terus. Jadi benar saudara, di ayat 11 ketika mereka sedang berjalan, ya, maka naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Dia lihat, dia saksikan tuannya. Itu hebat.
Jadi kalau nanti saudara baca cerita ini seluruhnya, maka dia mendapat kuasa. Sama seperti kuasa Elia. Seperti Musa dengan Joshua ya. Itu kan karena setia. Jadi yang setia itu dapat kuasa. Yang tidak setia tidak. Rombongan Nabi cuma ngomong, Tuhanmu mau diangkat, ngapain lagi diikut-ikut. Kira-kira kan gitunya ini kan. Jadi dia setia, dia akhirnya dapat kuasa. Jadi hanya orang-orang setialah, saudaraku yang terkasih, yang akan hidup dalam sinar kemuliaan Allah. Yang akan menerima kuasa dan otoritas. Orang-orang yang setia sampai akhir, dialah orang-orang yang bertahan di tengah badai. Kalau nggak setia, udahlah, gua nggak mau lanjut nih. Terlalu capek, terlalu pusing 7 keliling, mikirin semuanya. Tapi kalau setia, maka dia akan dapat kuasa. Dan itu juga yang dilakukan oleh Paulus di dalam bacaan kita. Yang menjadi bagian khotbah kita. Kita tahu bersama-sama, Paulus ini kan saudara punya hubungan yang sangat dekat sekali dengan jemaat kan. Dia katakan soal jemaatnya anak rohaniku. Nah, dia kepada Timotius anak rohaniku. Kepada Titus anak rohaniku. Karena begitu dekat, begitu akrab, begitu kompak, maka jemaat ini atau pribadi-pribadi orang tertentu selalu ada dalam doa-doanya. Rasul Paulus, hadir toto aku, ku ingat kamu. Nah ini karena kompak. Tapi ya kembali lagi dalam perjalanan waktu. Ada provokator, kan itu ceritanya. Kalau kita baca ini terjadi keretakan hubungan di antara Paulus dengan jemaat Korintus. Ada orang penghasut di situ. Ada situ konspirasi. Ada orang bersekongkol. Nah sebenarnya begitu. Mau menjatuhkan Paulus. Mau meragukan kerasulannya. Paulus sadar dia latar belakangnya, sadar dia masa lalunya. Dia tidak tutup. Dia dulu tuh adalah orang-orang yang mengejar kekristenan, yang mencoba menghancurkan kekristenan. Tapi itu diungkit-ungkit oleh orang-orang tertentu. Dan tidak membuat Paulus undur atau tawar hati dari pelayanannya. Maka dia jawablah keretakan itu. Dia jawablah, jemaat-jemaatnya masih setia, kan ada yang setia. Enggak semua kok bisa diprovokasi, betul kan? Tidak semuanya bisa terintimidasi. Tidak semua bisa dipengaruhi. Tidak semua, ada beberapa memang. Tapi tidak semua, jadi gak usah khawatir sebenarnya. Kalau ada 2-3 orang ngomong gak jelas, itu udah buta hatinya. Mau diomongin apapun dia gak akan dengar. Karena dia sudah punya konsep tersendiri akan kehidupan kita atau pelayanan, akan organisasi atau apa saja. Tertutup. Mau ngomongnya jelas, mau ngomong pakai firman udah gak masuk. Kalau kata Paulus di sini apa? Di 2 Korinti pasal 4 ayat 6, orang-orang yang tidak percaya pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Ilah zaman ini kan tahu ya saudara. Ini enggak berhubungan dengan gunung kawi, mantra-mantra, enggak. Ilah zaman ini lebih banyak pada tahta, pangkat, kuasa, panggung pribadi, ya keinginan-keinginan sesaat. Ya lebih kepada, kalau boleh dibilang ya nama besarlah, sanjunganlah, hormat diri. Ya dengan mengabaikan kehadiran Allah. Jadi Paulus berkata jelas, kalau Injil pun diberitakan, ini pasti tertutup kepada dia. Kenapa? Karena memang sudah ada di dalam dirinya itu ya dengan target-target tertentu. Nah ini dia. Makanya kata Paulus itu sudah buta dia oleh ilah zaman ini. Jadi nggak akan keterima lagi buat dia soal kemuliaan Kristus, soal Injil dan soal keselamatan. Dan Paulus sebagai seorang rasul tidak terpengaruh saudara. Maka dia jawab bahwa saya menjadi rasul itu di ayat 1 2 Korinti 4 itu oleh karena kemurahan Allah. Nah ini kata kunci ya. Saya jadi rasul itu karena kemurahan Allah. Saya jadi Kristen itu karena kemurahan Allah. Karena
Paulus ini punya latar belakang yang sangat kotor. Jadi dia begitu bangga, dia begitu sukacita ketika dia dilayakkan, diperkenankan oleh Allah untuk ikut menghadirkan proyek kerajaan sorga di tengah-tengah dunia ini melalui pelayanan penginjilan. Jadi katanya di ayat yang pertama, karena itu kami tidak tawar hati. Pegang ini ya. Semua kita yang mau setia sama Tuhan. Banyak orang ngomong macam-macam. Banyak mungkin berita-berita hoaxnya yang muncul di sana dan di sini. Ya. Selama kita tahu bahwa pelayanan ini panggilan kita adalah kemurahan Allah, maka kita jangan tawar hati. Dengan kata lain, lanjut terus. Gaspol, jangan kasih kendor. Wah, itu kalau Pak Jokowi kan ngomongnya gitu kan. Gaspol. Sebab kalau tidak, banyak yang korban saudara. Ada begitu banyak orang cinta Tuhan, ingin bertemu dengan Tuhan, ingin dihibur. Jangan hanya karena ada yang pakai manipulasi, pakai propaganda, ya. Dan kemudian kita korbankan orang-orang yang mencari Tuhan. Orang-orang yang setia untuk ikut Tuhan. Maka kata Paulus, karena itu kami tidak tawar hati. Dan dia berani mempertanggungjawabkan pelayanannya. Dia bilang, semua perbuatan kami kan tidak tersembunyi. Terang-terangan kan itu di ayat 2. Kami tidak licik, kami tidak palsukan firman Allah. Transparan. Bagi permata-permata yang ikut kemarin, PA Permata kan jelas. Daniel itu dicari-cari kesalahannya. Dibuka-buka buku laporannya. Lah, tahu nggak saudara dari mana dicari kesalahannya? Dari praktek agamanya. Dia itu orang yang setia berdoa. Ya, dan doa nggak sembunyi-sembunyi. Jadi dari praktek agamanya. Bukan karena dia punya kesalahan administrasi, bukan. Bukan karena dia abai pelayanan, bukan. Hanya karena ada orang yang tidak suka, dia dicari-cari kira-kira gitu. Maka kata Paulus, yang kami lakukan tidak ada tersembunyi. Silahkan cek and recheck. Silahkan lihat jejak digital kami. Nah ini kalau orang-orang yang sudah masuk di medsos kan ada jejak digital, itu nggak bisa dibohongi kan. Walau mungkin sudah kita delete, tapi orang sudah sempat simpan kan gitu. Dikeluarkan lagi. Hati-hati ya yang suka main-main medsos ini. Hati-hati. Ketika kita keluarkan sekali, ada orang memang suka kali itu kerjanya. Ngeliat-ngeliat jejak digital kita. Begitu. Giliran nanti kita ngomong apa, dia bongkar, gebas. Gak bisa dibohongin lagi itu. Maka hati-hati dengan medsos ya. Karena ini kan sudah dunianya gitu loh. Olah karir ketikan si, lanai kita lakau. Lanai sahun nurjabu. Ibanci. Ada orang, kok udah iri dia. Tahu aku laki itu katanya. Dari mana pula kau tahu? Ini 3 tahun yang lalu. Ku simpan katanya. Ngeri kepeken. Hati-hati. Makanya jangan semua apapun dimasukkan gitu masukku. Nanti dia ada orang memang kerja senang yang gitu-gitu dia. Aku kan suka tengok-tengok YouTube sekarang ini kan. Dari mana lah dia tahu yang si Anu ini pernah begini gitu kan. Memang ada aja. Yakin hobinya begini-gini sih. Ketika orang sudah ngomong macam-macam, ini lo 3 tahun yang lalu. Maka bisa dipersalahkan dengan apa yang pernah dia ungkap 3 tahun yang lalu. Hati-hati ya saudara. Artinya bijaklah, itu maksud saya. Dengan semua katakanlah tulisan-tulisan, kata-kata atau perbuatan-perbuatan. Pokoknya jangan sembarangan. Jadi Paulus berkata, kami terang-terangan boleh cek deh jejak digital kami kira-kira gitu. Berani, ini hebat kan? Jadi nggak ditutup-tutupi. Ya, karena memang dia murni kan jadi rasul. Dia murni ikut Tuhan. Jadi nggak perlu takut. Dan dia juga menyatakan bahwa Allah itulah yang akhirnya
membuat dia menjadi seperti pada masa itu, seperti pada saat itu. Dia menjadi seorang rasul, saudaraku. Dia yang lebih luar biasa, ini boleh menjadi pegangan kita di ayat 5. Bukan diri kami yang kami beritakan. Nah ini penting juga nih ya. Tetapi Yesus sebagai Tuhan. Diri kami ini hanya hamba. Nah ini hebat ya. Jadi di sana kan tidak ada kepentingan kan. Tidak ada di sana katakanlah curi-curi kemuliaan. Tidak ada di sana menggantikan tahta Allah. Dan juga tidak ada di sana, kalau saya bilang Paulus ini hebatnya, dia tidak cari pengikut saudara. Dia merasul, dia menginjil supaya orang ketemu Yesus. Kalau kemudian Paulus ini nggak punya pengikut, maka ini hebatnya kekristenan. Ya tokoh-tokoh Kristen nggak perlu pengikut dan nggak perlu bela-bela. Wah nanti saya pun nggak usah kalian bela-bela kira-kira begitu. Nggak perlu. Kalau sudah ketemu Yesus, sudah ikut Yesus lah. Kasih tahu orang, saudara sudah ikut Yesus, titik. Sudah selesai persoalan kita. Jangan seperti sekarang ini. Nah, gak usah saya lanjut ya, nanti jejak digital pula lagi. Iya kan? Gak cari pengikut. Pokoknya si A, si B, si C sampai Z ketemu Yesus. Sudah. Dan diajar, dipantau, didampingi. Ya, supaya ketika ikut Yesus, lah cakap ngenca bagi. Jadi dia itu ikut Yesus sampai kepada sebuah tindakan yang nyata yang bisa dirasakan oleh orang lain. Dan siapa? Ya siapa orangnya juga yang akan dapat terang Injil itu, cahaya Injil itu adalah yang setia kan? Seperti si Elisa atau Timotius atau Titus, murid-murid Yesus yang setia. Kalau tidak setia tidak mungkin. Sama seperti ibadah-ibadah kita live streaming ini. PJJ pun kita Zoom, PA pun kita Zoom, ngapul-ngapul pun kita Zoom. Jangan hanya mengeluh, aku puas. Lah kok kap kena lesu. Si tatap belah si dege sedingin Tapa kok kap berturangku aku man kena jelma. Tapa kok kap aku rimbang man kena jelma. Lah kok kap pas. Lah alap ngerana, lah kok cocok. Lah sekali pikutinya jum siapa ipe. Lah ikutina. Dari mana dia bisa dapat urapan? Karena nanti kapan-kapan nanti saya nggak tahu lah gitu ya. Pelantikan apapun bisa dari Zoom. Lah kok cocok kadang adalah cocok tandingan krisis corona ini dai. Ini aja sidang sinode aja Zoom. 15 April sampai 18 April sidang sinode Zoom. Yang harusnya kita ketemu di Sukamakmur nggak jadi. Gimana mau ketemu? Dilarang kerumunan. Untung-untung nanti pasu-pasu pun nggak Zoom ya. Pengantinnya di mana, pendetanya di mana. Ya, jimpukam. Nih ini bagi aku rumah nari. Atau itu gak usah dipikirkan dulu lah. Belum tahu kita ini ya kan. Kita masih mengikuti apa yang ada di gereja. Ini ada pembaptisan pun kan masih hadirnya orangnya. Masih adanya air. Gimana baptisan satu di mana, pakai apa dibaptis pikirku pula kan. Oke, itu gak usah dipikirkan, capek. Nantilah. Tapi yang jelas kan hanya orang-orang setia yang bisa akhirnya melihat keajaiban dari sekarang ibadah-ibadah digital kita ini kan. Kalau gak pernah ikut. Ya, saya tuh serang aja saudara, ada banyak beberapa orang saya doakan pelepasan justru dari Zoom. Biasanya kalau saya doakan orang kan harus nyampe nih, setan keluar kau gitu. Ini enggak, udah dari Zoom pun bisa kuusir setan. Adikku Tuhan teku. Maka Zoom te, PMJ laban kena kuduskan Zoom te. Oh Bapak Dora, kudus. Olah karya rajum ka bandukan tak kai mai Zoom kita lebih olah ketekal ani gua garje man pikir-pikir kala cocok teman. Bagi iya kan Bu? Ya biar setannya diusir. Aku berapa kali dari Zoom itu kusir setan, dari Zoom pula doa rumah sakit.
dia di mana, aku di mana, kita doa sama-sama gitu ya. Jadi saudara yang terkasih, marilah tetap setia, itu aja intinya. Seperti Elisa setia mengikut Elia dan dia lihat dia sampai terangkat. Seperti Paulus setia dalam pelayanan sehingga dia bisa menghadirkan murid-murid yang hebat seperti si Timotius dan Titus ya. Setia sebagai singer, sebagai pemain keyboard, memang gom setia saja. Timaitia deh biasa setia kena, tenang kena. Di batar semulih lo aku. Dia aku sejak kakin gegahku, nasi bungkus bajiku bere. Adi di bata berena kekekalan bandu. Aku timaiti ngencan jemak-jemak kading taje kurbi kabel. Dia hebat kene tah kena kabel siapa ya? Aku lu seri kok geda kabel. Siapa pe kabel ngakuakap asal mau gedang kabel maka tali ceburan pe kuakap kabel. Langka hebat kau kena timaiti Denny Hari sebagai dulu penggagas, sekarang tambah Rara, sekarang tambah pula si Geraldo, ada pula Edo, nanti mungkin Hartanta ya, tambah Hartanta. Pokoknya generasi muda inilah. Kalau Bunga Cari mungkin jangan harapkan. Nah, iya percuma tena bagelah. Kabel ni duka. Lah toh ne bage. Ya, jadi mari saudaraku, terang Allah sedang datang kepada kita. Dan terang itu menerangi kita dan ingat kata terang itu datang bukan berarti semuanya mulus. Karena kita akan berhadapan dengan tantangan, dengan topan dan badai. Dan memberkati kita, tetap semangat dan tetap menjadi anak-anak Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih firman-Mu sudah diperdengarkan. Dan kami ingin terang-Mu itu terus ada dalam hidup kami. Dan itu semua bisa terjadi kalau kami setia, taat sampai akhir. Tolong kami Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi ini, kami terus berjuang menjadi anak-anak Tuhan yang seturut dengan kehendak-Mu. Terpuji mulia Engkau, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku yang terkasih. Bersama dengan seluruh orang percaya yang ada di segala tempat dan zaman, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk saudaraku. Mari persiapkan persembahan pengucapan syukur kepada Tuhan. Seperti biasa, jemaat akan melaporkan itu ke pengurus perpulungan Jabu-Jabu. Dan untuk keluarga yang anaknya dibaptis, hari ini akan memberi persembahan khusus yang dimasukkan ke kantong kolekta. Yang menjadi dasar bagi kita, Matius 6, ayat 33 sampai 34. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mari kita bernyanyi, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Kidung Jemaat 457. Ya Tuhan tiap jam ku
kita berdoa syafaat sekaligus berdoa untuk persembahan kita. Bapa Surgawi, Allah kami, pemilik kehidupan kami, terima kasih untuk hari yang indah ini. Engkau layakkan dan perkenankan kami membawa persembahan ucapan syukur kami, tanda cinta kami kepada Tuhan. Sedikit, tapi kami percaya oleh karena kemurahan Tuhan, maka persembahan ini juga akan berlipat ganda untuk menopang dan mendukung semua gerak pelayanan yang ada di gereja. Engkau tambahkan terus rezeki kami, Engkau lancarkan usaha kami, sehingga semua bentuk-bentuk persembahan pun yang boleh kami serahkan kepada Tuhan, itu terus terlaksana dan kami setia untuk memberi persepuluhan, ucapan syukur. Dan sebentar lagi, sebulan lagi, kami akan kumpulkan persembahan kami untuk janji iman kami di tanggal 14 Maret. Biarlah Tuhan yang terus bukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan kebaikan demi kebaikan, supaya kami terus bisa berbagi dari apa yang ada. Bapa di surga, terima kasih untuk gerejamu GBKP Cengkareng yang sampai pada hari ini masih terus bisa melayani, dan mohon terus pimpinan dan tuntunan Tuhan atas gerejamu, atas setiap kami yang Engkau utus melayani, baik pendeta, pertua dan diaken dan semua emeritus. Tuhan yang urapi, setia seperti Elia, sehingga pelayanan-pelayanan kami akan mempertemukan seluruh jemaat dengan Tuhan Yesus, dan juga semua bisa menyatakan dengan tindakan yang dirasakan banyak orang atas hubungannya dengan Tuhan Yesus. Engkau memberkati semua pengurus PJJ kami 6 sektor, supaya juga tetap setia di dalam menata, memanage sektor-sektor yang ada. Perpulungan jabu-jabu, baik tuan rumah, baik pembicara, dan juga aplikasi Zoom yang kami lakukan, persiapan lagu-lagu pujian, pendoa syafaat, semuanya serius, fokus kepada hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Juga semua pengurus kategorial, pengurus Mamre, pengurus Moria, pengurus Permata, Saitun, dan juga KKR, guru-guru, Tuhan yang memberkati, memakai, melengkapi, sehingga semuanya bisa memberi yang terbaik sebisa kami memberikannya, supaya sekalipun pandemi ini masih mewabah, kami akan tetap memiliki Tuhan. Asal Tuhan saja yang terus kami miliki, maka pada dasarnya segalanya sudah kami miliki. Oleh sebab itu, kami tidak tawar hati atas semua situasi yang ada. Dan ajar juga setiap kami menjadi masyarakat, menjadi umat yang patuh kepada protokol kesehatan, supaya kami bisa mendukung pemerintah kami untuk bisa memutuskan mata rantai penyebaran daripada COVID-19 ini. Bapak, kami berdoa untuk pemulihan kesehatan saudara kami, Pertua Emeritus Bapak Charles dan juga Nande di tengah-tengah jabu Nora kami, supaya semakin hari semakin sehat, tetap semangat, dan jauh dari putus asa dan tawar hati. Walau harus terus ke rumah sakit, tapi biarlah keluarga ini boleh melihat bahwa itu adalah cara kerja Allah dalam hidup mereka, sehingga semua bisa dinikmati. Saudara kami Sambat Surbakti pun kami serahkan kepada Tuhan. Engkau memberkati supaya juga semakin sehat, semakin sembuh, dan keluarganya juga senantiasa sungguh berharap kepada Tuhan. Juga tidak lupa kami berdoa untuk naras kami terkasih, Bapak Ripel Ginting, Bapak yang berkati. Terima kasih Bapak, di tengah-tengah situasi yang ada, anakmu ini, saudara kami ini, tetap ambil bahagian di dalam program-program gereja. Damai sejahteramu ada kepada naras kami Bapak Ripel Ginting dan juga semua keluarga. Kami doakan saudara kami yang beberapa waktu yang lalu
dirawat di rumah sakit dan sekarang sudah pulang ke rumah. Diaken Emeritus Nandeno Pita, anak kami Permata Ripka Beruka Caribu. Terima kasih Tuhan, semua sudah sehat. Terima kasih. Dan berkati dalam masa-masa pemulihannya. Juga orang tua kami Karo Juan sudah ada di rumah. Nandenela, Adit, semua yang selama ini dirawat di rumah sakit sudah boleh pulang. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh peduli dan mengerti kehidupan kami. Anak kami Dapin Ginting, anak dari saudara kami Sukasini, sedang dirawat di rumah sakit Bun, Selembaran. Kau lawat, kau jamah anak kami ini, supaya dia boleh sembuh dan bertumbuh sempurna. Oleh karena kasih sayang pendampingan orang tua, anak kami Dapin Ginting jadi anak yang hebat, anak yang luar biasa. Bapak, kami juga berdoa untuk acara ngapuli yang nanti malam kami laksanakan untuk keluarga Nandenela, untuk keluarga Jepri Tarigan, juga keluarga Bapak Chandra Tarigan. Melalui Zoom, jarak jauh, secara online, digital. Tapi cinta kasih kami kan tidak dibatasi. Oleh sebab itu biarlah semua jemaat, seluruhnya kami ambil bagian. Karena pasti terhiburlah, kuatlah keluarga Nandenela, Jepri Tarigan, Bapak Chandra. Karena mereka tahu bahwa semua jemaat ini mengasihi mereka, mengulurkan tangan untuk mendoakan mereka. Dan acara ngapuli nanti berjalan dengan baik. Bapak, kami bersyukur melalui warta ada jemaat baru pindahan dari Pulau Berayan hadir di tengah-tengah gereja GBKP Cengkareng. Keluarga Kris Sinulingga. Dan berkati keluarga Kris Sinulingga ini supaya mereka bersama-sama dengan kami bergabung, berdoa bersama, memajukan gereja ini. Dan mereka menjadi jemaat yang misioner. Pindah dari Pulau Berayan menjadi anggota Cengkareng, maka suasana gereja kami pasti lebih berwarna, pasti lebih indah. Karena kami sangat rindu semakin banyak orang-orang yang boleh datang ke gereja ini. Termasuk yang sedang katekisasi khusus pun yang kami layani, Tuhan berkati. Supaya mereka boleh setia di dalam komitmennya untuk ikut Tuhan melalui GBKP. Pengajaran-pengajaran yang mereka terima boleh menguatkan iman, membuat mereka semakin cinta Tuhan, dan membuat mereka ikut menyaksikan kebesaran-Mu. Bapak, kami juga bersyukur pada hari ini tengah-tengah gereja ini, keluarga Hartanta membawa anaknya, Igreya Beruginting, untuk menerima baptisan. Terima kasih Bapak, anak ini adalah anugerah bagi keluarga ini, anugerah bagi gereja ini, anugerah bagi bangsa dan negara kami. Tanggung jawab utama adalah anak ini dibawa kepada Tuhan. Dan hari ini dilakukan oleh orang tuanya. Kau berkati Tuhan, baptisan ini, anak kami Igreya jadi anak yang hebat luar biasa. Pada waktunya nanti kami akan lihat karya-karya luar biasa dari anak kami ini. Karena dia dididik oleh orang tua yang cinta Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati gerejamu yang boleh melayani baptisan ini. Dan semua yang sudah terlibat dalam pelayanan hari ini, Engkau berkati. Dan juga semua aktivitas kami setelah nanti meninggalkan gereja ini juga, Tuhan yang berkati. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, dan mampukan kami terus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami hanya debu tanah, kami hanya seperti uap, kami hanya seperti bayang-bayang yang lewat. Tetapi firman Allah kekal selama-lamanya. Oleh karena perlindungan-Mu kami terjaga aman, sehingga tidak ada kekuatan kegelapan dalam bentuk apapun yang bisa datang kepada kami. Terlebih kami semua juga sehat, dan COVID-19 juga kami hadapi dengan iman kami, dengan imun kami, dengan pikiran positif kami. Dan kami terus dukung pemerintah kami, tenaga kesehatan, juga vaksinisasi. Kami dukung penuh, sehingga pada waktunya nanti Indonesia akan terlepas dari COVID, dunia ini terlepas dari COVID, dan pelayanan kami akan semakin luar biasa. Banyak kekurangan kami Bapak, tetapi Engkau Allah yang sempurna, yang terus menyempurnakan kami. Di dalam nama Yesus kami datang, terpuji mulia Engkau,
sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Kita akan melayani baptisan kudus kepada anak kita Igrea Marinka Bruginting. Oke. Ya. Saudaraku, jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini di altar ini hadir keluarga Hartanta dengan istri dan anak kami Igrea Marinka Bruginting yang akan menerima baptisan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, oleh karena rahmat Tuhan, saudara hadir untuk menghantar anak terkasih menerima baptisan kudus. Dengarlah firman Tuhan yang menjadi dasar atas sakramen baptisan pada hari ini. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu maut telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Tetapi melalui baptisan kita dipersekutukan kembali dengan Tuhan. Bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara terkasih, baptisan adalah perintah Tuhan Yesus. Dan baptisan ini mempersatukan kita di dalam jemaat Tuhan, dan anak-anak yang dianugerahkan Tuhan juga diperkenankan untuk menerima baptisan. Karena anak-anak ini juga akan menerima janji keselamatan Allah yang dahulu kala disampaikan kepada Abraham. Juga Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya kepada anak-anak dengan memeluknya dan meletakkan tangannya di atas kepala anak-anak. Sebagai orang tua, saudara berkewajiban untuk mendidik dan mendampingi anak-anak kepada pengajaran kekristenan sampai waktunya nanti anak-anak ini akan mengikrarkan pengakuan imannya. Saudara, sebagai orang tua anak kami, dengarlah beberapa pertanyaan ini sebagai komitmen saudara. Pertama, apakah saudara percaya kepada Tuhan Allah, kepada Tuhan Yesus, dan kepada Roh Kudus? Dua, apakah saudara percaya bahwa anak-anak ini juga dilayakkan untuk menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus? Tiga, apakah saudara mau berjanji untuk mengajar anak-anak ini bertekun dalam imannya, sehingga anak ini akan mengenal Kristus secara benar dan akan menyaksikan dalam kehidupannya? Jika saudara mau berjanji melaksanakan tanggung jawab ini, katakanlah, ya saya berjanji dengan segenap hati. Oke, agak maju. Igrea Marinka Bruginting, kami baptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Silahkan menghadap jemaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di altar ini anakmu Igrea Marinka Bruginting dihantar oleh orang tua, sudah menerima baptisan kudus. Igrea Marinka Bruginting adalah milikmu, kepunyaanmu, dan engkau saja yang terus menopang, mendukung, menjadikan dia anak yang hebat. Dan orang tua dimampukan mendampingi dan bahkan menjadi teladan iman bagi anak kami. Sehatlah anak kami Igrea, bertumbuh secara sempurna. Sehatlah orang tua, dan mereka akan melihat bagaimana luar biasanya Allah memberkati anak ini, dan mereka akan menyaksikan suatu saat nanti Igrea Marinka akan menjadi seorang pemimpin kota. Terima kasih Bapak.
seluruh jemaat atau keluarga yang menyaksikan pembaptisan ini Engkau berkati juga. Kami sambut anak ini di dalam sukacita sebagai keluarga kerajaan Allah, keluarga besar di GBKP. Terpuji mulia Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kepada BPR supaya menyerahkan surat baptis keluarga. Silahkan kembali ke tempat duduk. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akhiri ibadah ini, mari bersama-sama bangkit berdiri. Kita bernyanyi dengan penuh semangat kitab Denden nomor 322 baitnya yang pertama. Si pembarkan berita si meriah, si tertabat bersimpulan, si bintang jadi erpengindah, rakatlah min ersembah, rakatlah min ersembah. Pernah lihat hati Tuhanku, kegedosa anggotalu. Untuk Kristus bangkat bidang, rasa lelah pujilah. Bersama-sama kita berdoa seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pulanglah di dalam keteguhan hati untuk menghadapi segala pencobaan. Tuhan berjanji untuk memberi kekuatan kepada orang yang mengandalkan Dia. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus memelihara kehidupan saudara-saudara sekalian sampai akhir zaman. Amin. Terpuji nama Tuhan, ibadah kita sudah berlangsung dengan baik dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Untuk itu, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, Bapak Ibu Saudara silahkan duduk kembali.
tak henti-hentinya kita mengucap syukur pada Tuhan. Kalau cita pada hari ini, di Minggu Pasion yang pertama ini, kita sudah peroleh dalam ibadah kita pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang ada di rumah atau di mana saja yang mengikuti ibadah live streaming pada hari ini. Tuhan memberkati. Dan terima kasih juga kepada Pendeta Dewi Gurki yang sudah melayani kita pada hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Dewi di Gurki. Dan juga terima kasih kepada BPMR yang sudah bertugas pada hari ini. Dan tim organis Song Leader, serta tim RT, dan semua yang terlibat di dalam kelancaran live streaming ini. Tuhan memberkati pelayanan kita. Dan terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali bertemu di minggu depan, tanggal 21 Februari 2021, Minggu Pasion yang kedua. Kita akan dilayani oleh Pendeta Lead Malam Bru Sinulingga dan yang bertugas pertugas dari sektor Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, mari tetap kita menjaga kesehatan, tetap meningkatkan imun kita, dan bersukacita, semangat dalam menjalani hari-hari sekalipun pandemi masih ada. Karena Tuhan tetap menyertai kita. Dan marilah kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Inilah pesan dari kami, dari BPMR. Dan Shalom.